Shalom. Firman Tuhan dalam kebaktian WEK pada awal Maret ini tertulis dalam Mazmur 107 ayat 17 hingga ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mensyukuri kelepasan hidup. Saudara yang kekasih, Mazmur ini berisi 3 jenis substansi nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus, dilepaskan dan dibebaskan oleh Tuhan. Ketiga kategori nyanyian syukur ini selalu diakhiri dengan dasar bersyukur yang dinyanyikan dalam referen lagu, yakni karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Nyanyian ini sekaligus merupakan proklamasi bahwa dalam berbagai persoalan hidup manusia, Allah senantiasa hadir menunjukkan kasih setianya. Allah tampil dan bertindak sebagai penebus, pelepas, sekaligus pembebas. Hidup yang getir dan menderita adalah akibat tindakan melawan Tuhan dan firman-Nya. Namun dalam hidup yang getir tersebut, Allah setia menunjukkan dan menyatakan kasih-Nya dengan cara melepaskan umat-Nya dari kesulitan tersebut. Tindakan dan campur tangan Tuhan ini menjadi dasar puji-pujian bangsa Israel dari zaman dahulu kala secara turun-temurun. Saudaraku yang kekasih, tindakan dan campur tangan Tuhan itu menjadi kredo yang mereka percayai dan pegang teguh dalam segenap lika-liku kehidupan. Salah satu di antaranya adalah tindakan Tuhan yang melepaskan mereka dari tanah perbudakan Mesir. Tuhan berdiam di tengah-tengah mereka untuk membuat berbagai mukjizat dalam sejarah kehidupan mereka. Tuhan berjalan bersama umat-Nya. Allah turut merasakan hidup dan penderitaan mereka, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik dan militer, dikala mereka berhadapan dengan bangsa lain. Saudaraku, Mazmur 107 ini, di dalamnya ada 3 bentuk kelepasan yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Dan itulah dasar dan motivasi mereka untuk memuji Tuhan, menyembah dan bersyukur kepada-Nya, sekaligus menjadi dasar pujian, sembah dan syukur kita kini kepada-Nya. Apa itu? Pertama, kelepasan dari tirani kuasa yang menyesakkan, dari keterhimpitan hidup akibat dikejar-kejar musuh. Mereka tersesak, tercerai-berai, serta terpencar-pencar ke berbagai negeri. Ada yang terlantar ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, bahkan ada yang mengembara, tersesat di padang belantara tanpa tempat. Mereka terdampar di tempat yang tidak didiami oleh manusia, sehingga mereka lemah, lapar, bahkan kehausan. Namun, karena mereka berseru-seru kepada Allah dari dalam kesesakan itu, maka Tuhan pun melepaskan mereka dalam kesesakannya. Apa tindakan Allah?
Saudaraku, perhatikanlah dengan seksama ayat 7, yakni Tuhan bertindak melepaskan dengan cara membawa mereka menempuh jalan yang lurus. Sekali lagi, mereka dibawa dengan menempuh jalan yang lurus. Kedua, kelepasan dari hukuman dan murka Allah. Diakui bahwa ketersesakan dan ketersesatan adalah akibat pemberontakan dan penistaan mereka akan firman Allah. Karena itu mereka layak menerima murka Allah. Pemazmur menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh murka Allah kepada orang-orang yang memberontak kepada firman-Nya adalah mereka jatuh dalam kesusahan, tergelincir, tidak ada yang dapat menolong. Tak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari penderitaan tersebut, kecuali bila Tuhan sendiri melepaskannya. Mereka berada di dalam kegelapan dan kekelaman, terkurung dalam sengsara dan besi. Saudaraku, memang manusia acap tidak tahu di madu, tak tahu diuntung. Meski sudah ditolong tapi lupa dan abai akan yang menolong. Lihatlah ayat 9. Jiwa mereka sudah dipuaskan Allah sehingga tidak lagi menjadi dahaga, dan jiwa mereka yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Sesudah dipuaskan, mereka pun malah memberontak pada perintah Allah dan menista nasihat-Nya. Apa akibatnya? Mereka menjadi susah, tergelincir, serta tidak ada yang menolong. Namun, karena seruan mereka kembali kepada Allah, mereka pun diselamatkan dari kesesakan dan dari kecemasan mereka. Apa tindakan Allah di sini? Kita perhatikan dengan seksama ayat 14. Mereka dibawa keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Tuhan sendiri menyelamatkan mereka dari murka yang semestinya menghanguskan mereka. Yang ketiga, memuji, menyembah dan bersyukur oleh karena Tuhan melepaskan kita dari kebodohan, kelemahan, dan kejahatan. Dapat kita lihat ayat 16-22. Kebodohan dan kelemahan di sini adalah mindset yang terkungkung dan sikap hidup yang keliru dalam memahami hidup yang sesungguhnya. Memaknai hidup tidak lagi dalam terang firman Tuhan. Orang seperti itu digambarkan pemazmur sebagai orang yang terkurung oleh pintu-pintu tembaga dan palang-palang pintu besi. Saudaraku, pemazmur di sini menempatkan kebodohan kakak beradik dengan kejahatan. Kebodohan itu ditunjukkan oleh sikap yang sering salah, bahkan sakit dan tersiksa akibat dari kebodohan mereka. Kebodohan itu acap terbawa arus kepada kejahatan. Maksudnya sebagai akibat yang ditimbulkan. Mereka menjadi korban yang dibodohi si pembodohi. Kebodohannya dieksploitasi, dan memang akan selalu ada orang yang mengecap dan meraup untung di balik kebodohan manusia. Seseorang tidak mungkin dapat melepaskan dirinya sendiri dari kungkungan kebodohan kecuali Tuhan sendiri melepaskannya dari ikatan-ikatan soliter seperti itu. Orang bodoh dan lemah mustahil dapat melepaskan dirinya sendiri. Mereka tersiksa oleh karena kebodohan itu. Mereka tidak tahu jalan keluar dari ikatan soliter itu, sekaligus tak memiliki kekuatan apa-apa untuk mengeluarkan dirinya sendiri. Sebagai manusia yang telah ditebus, Tuhan yang Maha Kasih telah melepaskan kita dari berbagai kebodohan dan kelemahan. Bagi kita misalnya khususnya orang Batak, Injil yang dibawa para misionaris telah melepaskan kita dari kebodohan maupun dari keterkungkungan. Dialah pertolongan kita.
Berserulah dari berbagai kesesakan hidup kepada Tuhan. Maka pintu-pintu tembaga akan dipecahkannya, palang-palang pintu besi akan dihancurkannya, gerbang maut dilepaskan, diselamatkan dari kecemasan, firman-Nya disampaikan, dan kita pun disembuhkan dan diluputkannya dari liang kubur. Karena itu dalam Minggu Datar ini, marilah kita senantiasa mensyukuri kelepasan hidup kita melalui karya keselamatan Kristus. Tuhan melepaskan kita dari tirani kuasa yang menyesakkan, dari himpitan kehidupan, dari berbagai pengejaran musuh dalam hidup ini. Kita juga telah dilepaskan dari hukuman dan murka Allah. Tuhan juga telah melepaskan kita dari kebodohan dan kelemahan kita. Olehnya, marilah kita bersuka cita, bersorak dan bergirang. Bergirang segirang-girangnya di dalam Tuhan yang telah melepaskan kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.